We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke. Selamat pagi Mas Bagus Adi Nugroho, seorang Selamat pagi Pak. IBY Certified Hypnotherapist, Mindfulness Practitioner, Journalist, Content Creator. Wow, wow, banyak kerjaannya ini. Hobi Pak, bukan kerjaan. Kalau kerjaannya menunggu S2 magister profesi psikolog. Oh, berarti harus ikut kelas menulis saya ini. Oke, Mas Bagus, saya mulai. Apa itu sadari jiwa, Mas Bagus? Silakan. Iya, sadari jiwa itu sebenarnya kan berawal dari hobi saya. Jadi dulu pertama kali itu tahun 2020 saya bikin podcast karena mengingat ternyata kesehatan mental sudah mulai banyak orang mulai menyadari. Kemudian saya akhirnya karena saya hobi ngomong juga, bikinlah podcast. Saya bikin podcast namanya Podcast Sadari Jiwa. Dan di podcast itu saya lebih sharing tentang sharing reflektif ya, Pak. Tentang sebenarnya kadang-kadang kesehatan mental kita itu bukan berawal dari situasi, tapi dari persepsi kita terhadap situasi. Nah, disitulah saya mencoba untuk sharing ke siapapun yang mau mendengarkan tentang berbagai fenomena permasalahan mental ataupun permasalahan sosial di Indonesia. Itu yang pertama kali. Kemudian saya mengembangkan itu karena saya juga hobi gambar. Kemudian saya bikin IG. Dan di IG Sadari Jiwa itu sebenarnya saya juga membuka sebuah layanan hipnoterapi dan juga mindfulness based therapy yang digunakan untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan untuk mungkin menstabilkan emosi ataupun ada permasalahan yang ingin diceritakan gitu, Pak. Saya buka di situ di IG Sadari Jiwa, tetapi memang masih dalam proses pengembangan itu sendiri. Jadi saya masih cari style gambar yang asik, terus cari konten-konten yang dimana orang baca itu nggak langsung jelek ke emosi, tetapi ketawa dulu karena kalau mungkin Bapak lihat IG Sadari Jiwa kan gambar-gambarnya gambar-gambar imut-imut gitu, gambar-gambar yang lucu-lucu. Itu untuk memancing aja biar orang tidak langsung terbawa secara emosional dengan kata-katanya, kayak gitu sih, Pak. Terus ya intinya Sadari Jiwa sendiri adalah hobi saya untuk mempromosikan kesehatan mental, intinya gitu sih. Mas, apakah bagaimana Anda melihat tadi Anda menyebut penyakit mental di Indonesia? Iya. Sejak awal Anda menyadari itu sampai sekarang apa yang Anda lihat sebetulnya tentang Sebenarnya penyakit mental ini? dari mungkin dari pengalaman saya menerapi ataupun dari sharing teman-teman yang juga jadi penyintas, mungkin kesehatan mental di Indonesia itu core problem-nya ada di family, ada di keluarga. Kalau di Indonesia sendiri, banyak teman-teman yang kemudian curhat ataupun cerita ke saya, itu permasalahannya pasti seputar komunikasi dengan orang tua, yang kemudian lebih tepatnya tumbuh jadi permasalahan sehari-hari, baik kepada teman, kemudian ada permasalahan bullying, sexual abuse, terus kayak itu netizen yang suka julid, itu sebenarnya bermula dari permasalahan-permasalahan
keluarga, permasalahan kecil keluarga seperti kurang perhatian, minimnya komunikasi, kakunya orang tua, itu yang menyebabkan kemudian itu tumbuh menjadi sebuah permasalahan mental yang cukup sulit untuk, di-cover dengan tenaga kesehatan saat ini. Karena tenaga kesehatan mental itu cukup minim di Indonesia, seperti itu, Pak. Oleh sebab itu Anda mengambil psikologi ya? Iya, saya ngambil psikologi, kemudian saya, ingin mapro. Selain itu, saya juga ingin memberikan layanan yang terjangkau. Kalau kalau saya melihat, ini yang saya lihat di banyak teman-teman ya, itu banyak sekali layanan kesehatan mental itu yang ya bagi saya itu overprice, bagi saya. Karena kalau dibilang 400.000 satu kali pertemuan, padahal ketika melakukan konseling atau melakukan terapi itu 1 minggu mungkin bisa 1 kali, 2 kali, terus itu bisa terjadi sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu kan bukan kos yang murah. Karena itu saya ingin, setelah ini saya sedang ngambil mau ngambil mapro, nanti ketika saya sudah lulus, saya ingin itu membuka layanan yang terjangkau, intinya itu sih, Pak, cita-cita saya itu. Ya, oke. Anda harus ngambil kelas saya menulis, yang paling penting untuk skripsi Anda itu. Kita harus merubah cara menulis. Apalagi mahasiswa-mahasiswa S1, S2. Oke, Mas, apa itu kegiatannya Sadari Jiwa? Selain tadi podcast, selain apa tadi, membuat Heeh, kartun, gambar, ya. tetapi apa yang ingin Anda kembangkan di kemudian hari? Sebenarnya di kemudian hari saya lebih ingin ketika ini sudah cukup berkembang, yang saya lakukan adalah kelas-kelas, untuk kalau di teknik terapi itu ada salah satu terapi namanya MBSR atau Mindfulness Based Stress Reduction. Nah, ini yang ingin saya gunakan untuk, apa ya, Pak, bisa bilang saya diberikan Tuhan kemudahan untuk memahami sesuatu, memiliki kemampuan untuk menelaah sesuatu, ya saya ingin berbagi dengan cara disadari jiwa ini. Ya mungkin bikin kelas gratis untuk, teman-teman yang menyintas kesehatan mental, atau bikin kelas pengembangan diri untuk public speaking, atau untuk, eee, mungkin, teknik-teknik konseling sebenarnya itu, lebih ke pengembangan kelas ataupun, terapi grup terapi, seperti itu, Pak, untuk kedepannya nanti. Oke, Mas bagus. Siapa yang bisa mengikuti program Sadari Jiwa? Nah, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda ingin membuat kelas atau program yang bisa terjangkau. Iya, Oke, eee, kalau untuk yang ikuti program, kalau untuk terapi, untuk konseling itu siapapun dari ya kalau bisa remaja ke atas. Remaja, dewasa, kemudian, lansia, saya masih bisa meng-cover itu. Kalau anak-anak saya kurang bisa meng-cover karena, concern saya lebih ke permasalahan-permasalahan dewasa, seperti itu. Kalau untuk pelayanan terapinya, tapi kalau untuk kelas itu bisa siapapun yang ingin. Tetapi memang, di beberapa di kedepannya nanti ada beberapa kelas yang memang, terutama untuk grup terapi, itu yang close. Jadi karena untuk beberapa gangguan mental itu tidak boleh, itu riskan pada beberapa teknik terapi itu riskan untuk relapse atau reaksi. Jadi nanti pasti akan ada screening dulu untuk masuk ke grup terapi itu, begitu, Pak. Jadi semua orang kalau kalau sisa dari jiwanya, tapi per kelasnya itu akan, tentunya beda-beda apa ya, beda target oke, beda untuk tiap target ya. kelasnya. Ya, beda target. Nah, Anda pernah menulis, atau Anda menulis di Instagram Sadari Jiwa Hipnoterapi Dan dan mindfulness based. mindfulness-based intervention. Apakah keduanya dikombinasi atau bagaimana prosesnya untuk penyembuhan, untuk idealnya? Silakan. Kalau ini persepsi saya ya, Pak. Jadi bukan
idealnya keseluruhan bentuk psikoterapi, tetapi ini ideal menurut saya adalah ini gabungan. Jadi setelah hipnoterapi selesai baru mindfulness based. Tapi tergantung gangguannya, apakah gangguannya sudah mencapai tahap berat atau enggak. Kalau berat tentu saja saya tidak boleh menangani, itu harus didampingi oleh psikiater. Karena untuk penanganan yang sudah mengalami halusinasi, kemudian waham, itu harus didampingi obat dan tidak boleh menggunakan teknik hipnoterapi. Karena kalau orang schizofren kita kasih teknik hipnoterapi, schizofrennya jadi lebih parah karena halusinasinya lebih parah nanti akhirnya. Karena ketika kita menggunakan hipnoterapi berarti kita akan menggunakan imajinasinya si pasien, sedangkan sedangkan klien yang sudah atau penyintas schizofren itu tidak bisa membedakan mana halusinasi, mana imajinasi, mana realita. Sehingga kalau kita terapkan hipnoterapi ke schizofren tentu itu akan berbahaya, jadi tidak boleh. Apalagi kasus depresi berat ataupun gangguan impulsif yang cukup berat itu juga nggak bisa dipakaikan si hipnoterapi. Jadi kalau untuk kasus-kasus ini langsung ke mindfulness base-nya. Tetapi untuk gangguan-gangguan yang sederhana seperti emosi tidak stabil, kurangnya motivasi, kemudian eh, permasalahan keluarga yang terus-menerus, gangguan kecemasan, obsesif itu masih bisa di-cover sama hipnoterapi. Nah, kombinasi kedua ini saya harapkan bisa bisa dibilang mengcover dua kesadarannya. Karena kan di dalam diri manusia kalau kita pakai teorinya Freud dan beberapa teori lain itu kan kita punya lapisan kesadaran. Ada alam bawah sadar, ada alam prasadar, ada bawah sadar, ada kesadaran transendental, ada kesadaran kita yang saat ini kita gunakan. Nah, kenapa saya memilih hipnoterapi? Karena ketika kita mungkin belajar mindfulness atau belajar meditasi lah, tentunya untuk orang-orang yang memiliki permasalahan psikologis yang berat atau permasalahan permasalahan keluarga yang berat, kayak gangguan kecemasan, ketika dia duduk diam saja itu sangat berat. Sehingga sebelum dia belajar meditasi atau mindfulness, dia harus dibersihkan dulu alam bawah sadarnya agar ketika nanti belajar mindfulness atau menerapkan mindfulness atau menerapkan meditasi di kehidupan dia sehari-hari itu jauh lebih stabil. Sebenarnya itu kombinasi yang saya bangun selama ini, yang saya pelajari selama ini, gitu Pak. Mas Bagus, oke, saya pernah melihat atau mendengar bahwa pengobatan mental kalau di Sri Lanka, di India itu dengan pengobatan jamu-jamuan. Nah, Ya. apakah Anda juga pernah mendengar jamu-jamuan dengan kesehatan mental, jamu-jamuan Indonesia? Kalau jamu-jamuan Indonesia, saya belum tahu ya Pak. Kalau saya sendiri di keluarga saya ada jamu tertentu seperti yang digunakan untuk mengurangi dampak diabetes. Itu saya ada jamu itu di keluarga saya. Cuma Ya, memang yang mental. sebenarnya kalau itu digunakan mental juga bisa karena gini, di dalam perspektif kesehatan mental, mind and body itu kan satu, nggak bisa terpisah. Jadi ketika kita bisa meregulasi si tubuh, otomatis mental juga akan berubah. Seperti itu kalau yang saya pahami. Kalau khusus untuk mental sendiri saya sih belum tahu kalau untuk pengobatan di Indonesia. Cuma kalau membaca-baca, kalau aku pressure saya pernah baca dan pernah menerapkan juga. Kalau jamu mungkin belum, tapi kalau pola makan clean eating itu juga bisa. Tapi kalau jamu saya belum, Mbak. Belum pernah mendengar. Ya, itu bisa diriset itu. Oh iya, itu asik kelihatannya, Pak. Jadi orang Apalagi kalau kalau ya, Pak. Jadi orang kalau ke pengobatan di Sri Lanka itu Hmm. tidak diobatin, langsung dikasih minum jamu-jamuan dulu. Ah,
Ya, Mungkin itu untuk Ayurveda. cleansing ya? Oh, jadi untuk membersihkan ya, energi cakranya mungkin ya? Bukan bukan, Oh, bukan? bukan. Jadi ini juga saya baru tahu dari profesor saya. Mmm. Jadi, karena bodinya tidak rileks, mentalnya terkena. Jadi Oh, oke ya, oke. jadi mereka kalau di tempat terapi gitu, mereka dikasih minum dulu. Nah, kalau Mmm, itu sembuh ya suruh pulang. jadi fokusnya ke relaksasi tubuh lewat jamu berarti? Relaksasi tubuh dulu, iya. Oh, iya. Nanti pelan-pelan baru ke mental, iya. Ah, mungkin kalau di Indonesia bisa diganti sama pijet, Pak, itu, Pak. Ya, betul 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 betul. Nah, ini pekerjaannya Mas Rizky ini kalau gitu. Iya, Lalu saya bisa pernah diganti. dikasih, minyak, Mas. Hah? Iya. Minyak, ya, itu cuma dioleskan di kepala itu. Dalam waktu 1 menit, minyak itu terasa di lidah, Mas. Wow. Nah, itu untuk relaksasi juga. Jadi sebelum orang diterapi kalau Ayurveda, terapi mental ya, itu dikasih minyak dulu, Oh, oke. seluruh kepala. Nah, kalau itu udah sembuh ya disuruh pulang. Saya Sederhana ya, Pak, ya? sederhana, iya iya, itu mesti jamu Indonesia juga mempunyai khasiat itu saya rasa, Ada ya. harusnya. Mungkin kalau ada kesempatan Anda bisa riset tentang ini. Ya, nanti kalau Ya. bisa double degree lah, kan di Indonesia sudah ada itu, Pak, di UNER itu. Oh Anu, jurusan pengobatan tradisional ada itu, D4. oh, wow wow. Iya, siapa Oke, tahu ada. saya ke foto. Dari air kita hidup dan tumbuh ya, Mas. Apakah Ya, air juga Anda gunakan untuk sarana hipnoterapi atau mindfulness? Silakan. enggak sih sebenarnya, Pak. Itu lebih kalau ini kan foto-foto yang ada di, IG pribadi saya. Halo? Ya, Iya. saya dengerin. Nah, kan kalau ini, foto-foto yang ada di IG pribadi saya, biasanya karena saya juga suka baca bukan baca, saya suka nulis, nulis puisi dan, semacam itu. Jadi saya kadang-kadang kalau lihat sesuatu yang kemudian saya mendapatkan insight dari sana, saya sering nulis itu. Ya salah satu contohnya ini, karena kan kalau ini sebenarnya lebih ke, apa ya, saya lihat itu ada air bening, kemudian, ada tanaman yang tumbuh di sana, kemudian yang saya ingat adalah bahwa kita lupa bahwa air itu sumber kehidupan dan pabrik-pabrik merusak air, kemudian kita sendiri merusak air, ya tentang itu sih. Hanya kemudian muncul insight itu terus saya tulis seperti itu. Jadi kalau yang di IG pribadi itu hanya keseharian saya menemukan apa, terus saya suka, itu saya bikin tulisan, nantinya gitu, kalau yang IG pribadi. Jadi nggak ada Wow, hubungannya sama si sadari jiwanya. oke. Tapi itu kan nanti bisa dikembangkan di sadari jiwa, Mas. Bisa bisa, kalau air kan juga bisa. Oke. Terima kasih Mas Bagus untuk waktunya. Kita harus jumpa ini. Tinggal di mana ini, Mas? Saya di Solo, Pak, kalau untuk saat Oh, ini. Solo. Oke. Tapi ini S2 saya, insya Allah saya di Semarang, di Universitas Sugia Pranata untuk anunya, Di untuk Unika. S2-nya nanti. Oke. Iya. Oke, terima kasih Mas Bagus atas waktunya. Sama-sama Kita harus jumpa di sama-sama. Solo atau Semarang. Siap, terima kasih banyak. Ye, ye, matur nuwun. Sami-sami. Ye.